Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para penjajah, para asatidzah, Al-Mukarram Bapak Haji Syarif, Al-Mukarram Al-Ustaz Hasbullah. Khusus salam penghormatan ini saya sampaikan untuk guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Muhammad Sani. Kita doakan guru kita beserta para orang tua yang lain, semoga Allah panjangkan umurnya, mempersehatkan badannya, mengabulkan segala hajat-hajatnya. Kita semua yang hadir di majelis ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Semoga dengan barokah kita hadir di majelis ini, segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang sakit dan kita diangkat segala penyakitnya, dan majelis kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Sulaiman Nuri, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Alwi bin Abbas Al-Malik bin Shalih bin Musa Hamid bin Bakar bin Syekh Al-Salim, Syekh Al-Qadar Al-Jalani, wa Syekh Sa'id bin Muhammad Al-Shim, Jamil Awliya wa Al-Qafan Amjad wa Al-Qasar Bani Al-Salihin, wa Jad Wasan Al-Marhum Nabi Muhammadin. Sama-sama Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha, maka penting kita untuk mempelajari babul udhiyah, bab mengenai kurban. Babul udhiyah ini saya ambil dari kitab Busrul Karim. Babul udhiyah, bab udhiyah. Apa itu udhiyah? Udhiyah ialah majul bahu fi zamanil ati taqarruban ila Allah Ta'ala. Yang namanya udhiyah, yang namanya kurban adalah menyembelih hewan kurban, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkurban, ya, menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbik, maka salatlah untuk Tuhanmu. Salat di sini adalah Idul Adha. Wanhar, dan berkurban. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Annahu sallallahu alaihi wasallam doha bi kabshaini amlahaini akranaini." Bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkurban dengan 2 ekor kambing yang sangat bagus dan bertanduk, 2 ekor kambing yang gemuk dan juga bertanduk.
Dan dalam riwayat lain Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam." Tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha. Itu nanti hewan kurban akan datang di hari kiamat dalam keadaan utuh dengan tanduk-tanduknya dan juga kuku-kukunya. Makanya nggak boleh ada bagian yang dijual. Karena apa? Karena itu sudah dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a al-ardi. Dan sesungguhnya darah itu sudah sampai kepada Allah. Sesungguhnya itu kurban sudah diterima oleh Allah sebelum darah tersebut jatuh ke tanah. Jadi itu kurban tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatihu biha nafsan, maka gembirakanlah diri kita ketika berkurban. Jangan berat-berat dan jangan sayang. Dalam riwayat lain Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Abdimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum." Perbesarlah hewan kurban kalian. Cari yang gede, ya. Cari yang besar, cari yang gemuk. Kenapa? Karena hewan kurban nanti akan menjadi tunggangan kita di jembatan Shiratal Mustaqim. Jangan sampai di dunia kita punya tunggangan, di akhirat kita nggak punya tunggangan. Jangan sampai di dunia kendaraan kita bagus, di akhirat kita kebelakang. Apa hukumnya kurban? Ya sunnatun muakkadatun wala tajibu illa bin nadri. Udhiyah kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Jadi artinya apa? Barang siapa yang mampu, yang punya kelebihan harta tapi bakhil, gak mau ngeluarin duitnya untuk kurban, itu hukumnya tercela. Jadi sunnah muakkadah itu apa? Sunnah yang apabila mampu namun meninggalkannya maka hukumnya tercela. Sama seperti akikah, ya, akikah juga sunnah muakkadah. Kapan waktunya? Waktunya semenjak anak tersebut lahir 7 hari, dapat 7 hari sunnah akikah. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi besar Muhammad mengakikahi Sayyidina Hasan wa Husain. Ya, masing-masing diakikahi 1 kambing. Jadi semua 2 kambing. Afdalnya laki-laki 2 ekor kambing. Tapi kalau nggak mampu boleh 1 ekor kambing. Kalau tahun depan mau bikin lagi boleh juga. Ya, tapi kalau dia cukup mau bikin 1 aja boleh. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW, mengakikahi Sayyidina Hasan wa Husain masing-masing 1 ekor kambing dan langsung menghitannya. Bagusnya hitan dari masih kecil, ya, itu kalau memungkinkan untuk dihitan, karena nggak semua bayi memungkinkan untuk dihitan. Ya, ada yang masih kecil, ya nggak memungkinkan tuh kulitnya untuk dipotong. Ya, kalau nggak memungkinkan kulitnya untuk dipotong, ya udah ditunda agar semakin besar. Jika sudah memungkinkan, baru dihitan. Ya. Jadi bagusnya itu sebelum anak tersebut bisa berpikir agar apa? Agar nanti ketika dia besar, dia sudah tidak stres lagi mikirin hitan. Awas besok habis. Ya, karena tuh nangis tuh bocah mikirin hitan. Nah, tapi kalau dia belum bisa berpikir udah dihitan, tiba-tiba pas besar sudah dalam keadaan kita tenang, ya dirinya tenang. Dan jangan sampai khitan itu udah umur 9 tahun atau lebih. Laki-laki kan paling cepat baliknya umur 9 tahun. Ya,
Jadi usahakan di bawah 9 tahun udah dikhitan. Ya kalau udah 9 tahun hukumnya wajib itu. Kenapa? Khawatir nanti anak balik. Kalau tiba-tiba anak balik, maka orang tuanya berdosa setiap waktu sholat. Ya, misalnya dia mimpi malam ini subuh wajib sholat, dia sholat, tapi nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena masih belum dikhitan. Jadi sisa-sisa air seni masih menempel di mulut. Ya, sedangkan khitan atau taharatu wassalah mauqufatun ala khitan. Taharah istinja dan sholat itu patokannya khitan. Jadi istinjanya nggak bakal suci kalau belum dikhitan. Karena tidak ada cara untuk membersihkan sisa-sisa air seni di situ ya kecuali dengan dikhitan. Demikian juga sholat juga itu patokannya harus dikhitan. Sholatnya tidak sah kalau belum dikhitan. Subuh udah sholat nggak sah, tapi dia harus sholat karena udah wajib. Ya kalau tidak sholat maka dicatat dosa, kan sudah memiliki catatan sendiri karena sudah balik. Belum dikhitan tuh subuh dosa orang tua, zuhur dosa orang tua, masuk asar dosa orang tua. Tinggal dikali aja berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Sebulan lewat dari dia balik baru dikhitan, maka nanti ketika dia sudah dikhitan dia harus mengqadha sholat-sholat yang telah dilakukannya selama belum khitan. Kira-kira jelas seperti ini. Jadi akikah itu ketika usia 7 hari ya sekaligus kita kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kapan akikah? Ya tunggu orang tua mampu. Sampai kapan? Ya sampai mampu. Kalau anak itu sudah balik, orang tua belum mampu, maka gugur kesunahannya. Jadi bukan wajib, gugur kesunahan bagi orang tua apabila dia tidak mampu. Terus gimana kalau sudah besar? Bolehkah akikah sendiri? Boleh akikah sendiri. Ini disebut dalam kitab usul kain, bukan khilaf. Ya, jadi boleh hukumnya untuk mengakikah sendiri. Terus gimana? Ini kan bentrok nih. Kita mau akikah juga, tapi mau kurban juga. Jadi perlu digarisbawahi. Apa hukum akikah? Sunnah. Apa hukum kurban? Sunnah. Sunnah sama sunnah. Nah, ini waktunya mepet. Mana yang harus didahulukan? Perlu dicatat. Kurban itu kayak haji, hanya bisa ketika Idul Adha. Tanggal 10, 11, 12, 13. Kayak haji. Haji waktunya gak bebas. Ya, hanya bisa di bulan-bulan haji. Sedangkan akikah itu kayak kurban, akikah kayak umroh, waktunya bebas. Waktu bebas kapan aja tuh, ditunggu sampai orang tua mampu, bulannya bebas kapan saja. Tapi kalau tiba-tiba ini anak sudah balik, orang tua masih belum mampu, maka gugur kesunahannya. Contoh, sholat sunnah duha, kapan waktunya? Waktunya 15 menit atau 20 menit setelah isyraq. Isyraq sekarang jam 6 lewat 1 ya, atau lewat 2. Nah, 15 menit atau 20 menit dari situ sudah masuk duha. Sampai kapan? Sampai lohor, sampai duhur. Kalau sudah duhur, masih sunnah gak sholat duha? Tidak gak sunnah. Demikian pula orang tua yang masih belum mampu sampai anak tersebut balik, maka sudah gugur kesunahan untuk akikah. Ya, namun kalau nanti anak ini besar mau akikah sendiri, hukumnya boleh. Nah, tabrakan nih. Ini mau akikahin anak atau mau kurban dulu. Nah, tadi perlu digarisbawahi, hukumnya sama-sama sunnah. Itu pertama. Yang kedua, akikah itu sama kayak umroh, waktunya kapan saja bebas. Sedangkan kurban itu kayak haji, waktunya tertentu, hanya di bulan haji itu haji. Kurban hanya tanggal 10, 11, 12, 13. Maka bagaimana? Dilihat kalau sekarang ini, ya sekarang tinggal berapa minggu lagi ini? 10 hari ya, 10 harian lah. Ini kalau saya akikah sekarang, saya nggak bisa kurban.
Kurban dulu berarti afdolnya kurban dulu. Nanti akikah gimana? Ya siapa tahu nanti 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 5 bulan lagi ada rezeki bisa akikah. Kira-kira jelas apa tidak? Tapi kalau waktu kurban masih lama, waktu kurbannya masih lama, akikah dulu. Kalau waktu kurban masih lama, kalau waktu kurban udah dekat kayak seperti ini, maka kurban dulu. Kenapa? Karena tidak ada amalan di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melainkan dari menyembelih hewan kurban. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas ya? Di waktu akikah itu sampai anak balik. Kalau sudah balik, gugur kesunahannya. Terus kalau sudah besar, boleh nggak akikah sendiri? Boleh hukumnya. Ya, nggak ada khilaf itu. Boleh hukumnya. Kemudian tadi mana yang lebih afdal? Jadi kalau udah dekat begini, maka afdalnya kurban dulu. Ya. Siapa tahu nanti 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan ada rezeki bisa akikah. Semoga yang ada di sini semua diluaskan rezekinya bisa akikah. Amin Allahumma. Dan tidak wajib hukum kurban melainkan kalau dinadari. Ya, kalau nadar maka hukumnya wajib. Kalau tidak nadar maka hukumnya sunnah muakkadah. Jumhur ulama itu sunnah. Ya, hanya saja nanti yang berpendapat wajib mazhab Abu Hanifah. Jadi mazhab Abu Hanifah mengatakan kalau mampu wajib kurban. Nah, jadi khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf, kalau mampu punya kelebihan harta jangan sampai nggak kurbannya. Kenapa? Biar selamat. Kenapa? Karena ancamannya dahsyat. Nabi besar Muhammad SAW mengancam man wajada sa'atan falan yudai fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan harta tapi nggak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat musolah kami, jangan dekat-dekat masjid kami. Nggak pantas. Kalau handphonenya 4 juta, handphonenya di atas 5 juta, tapi pas kurban nggak? Aduh, ada nggak mampu lah, handphone itu mahal. Ya, handphonenya mahal, handphone 7 juta, 8 juta, 12 juta, tapi tidak kurban nggak pantas. Ya. Rokok sebungkus berapa? 20.000, anggaplah 20.000. Rokok sebungkus 20.000. Dikali 30 hari berapa? 600. Dikali setahun 7 jutaan. Dapat 2 ekor kambing. Itu dapat 2 ekor kambing. Ya, sehari rokok habis 3 bungkus. Nyusop terus. Mati nyambung lagi, mati nyambung lagi. Ini gak kurban, ada duit. Gak mampu dia bilang. Sehari 3 bungkus. Baik. Wala yujzi'u illal ibil wal baqar wal ghanam. Maka tidak boleh dijadikan kurban, ya, melainkan 3 hewan, yaitu onta, sapi, dan juga kambing. Wa afdaluha, yang paling afdal badana onta. Jadi paling afdal itu kurban onta. Summa baqarah, kemudian urutan kedua sapi. Summa dhainah, kemudian urutan ketiga kambing gibas. Ya, itu masuk gibas apa enggak? Yang kambing Garut itu. Itu kambing Garut ternyata sampai 20 juta, sampai 25 juta itu ya. Luar biasa, kambing seperti itu harganya. Sejenisnya ya. Summa anzur, kemudian kambing kacang. Ya, kambing kacang. Summa syaraka min badanah, kemudian patungan onta. Wasabtu syahin afdalu minal badanah, dan 7 ekor kambing itu lebih afdal dibanding hanya 1 onta. Kenapa? Karena lebih banyak yang dipotong, lebih banyak darah yang ditumpahkan. Meskipun dari segi daging ya banyakkan onta dibanding 7 ekor kambing. Apalagi kambingnya puru-puru. Wa afdaluha wasabtu syahin afdalu minal badanah. Kemudian demikian pula dengan sapi. Sapi juga itu untuk 7
7 orang. Jadi sapi sama unta bisa untuk 7 orang. Terus bagaimana kalau perusahaan atau PT mengeluarkan sapi, itu sah apa tidak? Kalau tidak ditentukan namanya, maka jadinya sedekah biasa. Jadi PT atau kantor mengeluarkan sapi itu jadi jatuhnya sedekah biasa. Jadi gimana solusinya? Solusinya tinggal nih bos kasih hadiah. Ini siapa nih karyawan yang terbaik? Ya, karyawan terbaik siapa? Karyawan yang paling rajin sholatnya di musola. Catat aja. Ya, tulis nama dia. Jadi bos menghadiahkan kepada dia. Nah, ini karyawan terbaik nih. Kita kasih hadiah sapi. Ya, kita kasih hadiah sapi nih, 1 ekor sapi kan bisa untuk 7 orang. Kita hadiahkan kepada dia, nanti dia niat kurban. Jadi begitu, dibagi aja, dibagi ya. Nanti itu biar bisa jadi pahala kurban. Demikian pula di sekolah-sekolah. Ya, dengan sama pengajian nih, pengajian turunan, beli kambing itu jatuhnya juga sedekah. Jadi gimana solusinya biar jadi pahala kurban? Hadiahkan saja untuk guru, ya. Nanti tinggal di absen, tahun ini guru ini, tahun depan guru ini, ya. Itu hadiah dari murid untuk guru. Jadi kalau tidak ditentukan namanya, maka jadi sedekah biasa. Jadi sekali lagi, sapi untuk 7 orang, ya. Kalau kambing hanya untuk 1 orang. Wa afdaluha al-bayda. Paling afdalnya adalah warna putih. Ya, onta putih, sapi putih, kambing putih. Tsumma safra, kalau nggak ada putih, kuning. Tsumma afra, kemudian ungu, ada ungu. Tsumma balqa, kemudian belang, sapi perah ini ya. Tsumma sauda, kemudian hitam. Tsumma amra, kemudian merah. Tapi tetap ya ada putih kurus. Kemudian hitam gemuk, ya pilih gemuk. Ya, kan yang dimakan dagingnya, bukan warnanya. Ya, tetap bagus-bagus apa? Kuda putih gemuk. Wasatuha minal ibil an yakuna laha khamsu sinina tamah. Syarat onta yang bisa dijadikan kurban ialah usia 5 tahun sempurna. Harus sudah 5 tahun kalau onta. Wa minal baqar wa ma'is sanataini tamataini. Sapi dan kambing kacang itu sudah umur 2 tahun. Jadi sapi paling cepat umur 2 tahun, 1,5 tahun belum. Wa minad dhadi sanatun tamatun. Kalau kambing dibas cukup 1 tahun. 1 tahun sudah masuk. Terus gimana kalau kita beli? Kita nanya umur apa enggak? Enggak usah. Ya, itu tukang kurban udah tahu semua umur-umurnya. Kadang umur anak dia enggak hafal. Ya, ini bapak anaknya umur berapa? Enggak tahu dah. Kalau kambing ini, oh ini kambing 2 tahun ya. Kambing tahu dia. Umur anak nggak tahu. Udah tepak ya. Tandanya udah tepak. Wa alla takuna jarba wa in qalla. Perlu dicatat. Enggak boleh jadikan hewan kurban yang cacat. Meskipun sedikit, korengan sedikit, enggak boleh. Wala syadidatul arad. Enggak boleh dijadikan kurban hewan yang sangat pincang. Pincangnya ketara benar. Kalau jalan ketahuan tuh, jalan kayak gak rata. Nah itu kalau parah benar enggak boleh. Wala ajfa, terlalu kurus. Itu terlalu kurus juga enggak boleh. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Arbaun la tujzi'u fil adhahi." 4 hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Al-awra al-bayyin awruha, buta yang jelas butanya. Wal maridatu al-bayyinu maraduha, hewan yang sakit yang parah sakitnya. Wal arja'u al-bayyin arjuha, wal kasirah, pincang yang sangat jelas pincangnya, dan juga kasirah kurus. Ajfa allati la tunqi, saking kurusnya sampai-sampai seakan-akan gak ada daging, gak ada susu. Nah itu gak boleh itu jadikan hewan kurban. Apalagi orangnya gede, kurbannya kurus, mana kuat di jembatan Siratal Mustaqim, gitu. Gak bisa jalan yang begitu. Wala majnunah, jangan dipilih hewan yang gila.
Wala aura, jangan yang gereng. Wala marido, marodan yufsidu lahmuha. Dan juga nggak boleh dijadikan kurban hewan yang sakit yang sekiranya akan berpengaruh sama daging. Ini sakit nih, wah ini kalau dipotong dagingnya kayak enak ini, itu nggak boleh. Jadikan hewan kurban. Wa alla yabina syai'un min uduniha wa in qalla, dan jangan sampai itu ada kupingnya yang terpotong meskipun sedikit. Au lisaniha, atau lidahnya. Au dariha, atau maaf, susunya itu jangan sampai ada terpotong. Au alaitiha, atau bokongnya. Wa alla yabina syai'un dhahir min fahdiha, dan juga di pahanya tidak ada cacat atau luka. Wa alla tadhaba jami'a asnaniha, dan jangan sampai dijadikan kurban hewan yang giginya ompong semua. Udah yakin, jangan sampai ompong semua dijadikan kurban, nggak boleh begitu. Wa an yanuyat tabiya biha inda dabhi aw qablahu, dan hendaknya niat udhiyah, niat berkurban ketika menyembelih hewan kurban atau sebelum menyembelih hewan kurban, ya niat tuh. Kemudian afdolnya bagaimana? Afdolnya menyembelih sendiri. Kalau bisa nyembelih sendiri. Kalau nggak bisa jangan coba-coba. Ya, beli sapi 25 juta, pas dipotong, wah gagal, bangkit, 25 juta jadi bangkit. Ya, yang potong dan pada marah semua. Jadi kalau bisa potong sendiri. Kalau nggak bisa, serahkan sama yang ahli. Ya, sebagaimana dilakukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pernah itu berkurban 100 ekor onta. Ada nggak orang kaya kurban 100? Itu Nabi besar Muhammad pernah kurban 100 ekor onta. 63 onta dimotong sendiri. Ya, itu kalau kita motong onta, maka onta yang lain nggak boleh melihat. Itu onta kalau sampai melihat darah, itu bakal ngamuk onta. Ya, bahaya, bakal kena tendang, apalagi sampai pedang digini-gini depan matanya, habis kita. Ya, jadi motong onta itu nggak kayak sapi dijatuhin, dia langsung begini. Ya, main tebas. Jadi onta ini masuk tebas, yang ditutup masuk tebas. Ya, karena kalau nggak darah yang lain, ini bakal ngamuk. Nah, ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih onta, itu nggak pakai ditutup. Onta berebut pengen disembelih oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga Nabi besar Muhammad menyembelih 63 ekor onta. Ya Allah. Pada saat itu Nabi udah nggak muda lagi. Ya, menyembelih 63 ekor onta. Ini jagal paling banyak yang beli berapa? Sapi. Ya, ini 63 ekor onta disembelih sendiri. Sisanya kan 100 tuh. Sisanya berapa berarti? 37. Itu diserahkan kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, lanjutin. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, ini menunjukkan bahwasanya usia Nabi hanya 63 tahun. Kenapa kalian dipotong cuma 63? Karena Nabi ingin menunjukkan bahwa usia Nabi hanya 63 tahun. Kemudian pelajaran yang kedua, ini menjadi dalil, yang nggak bisa motong boleh serahkan kepada yang lain. Bahkan Nabi bisa motong, ya, tapi diserahkan kepada yang lain, itu hukumnya boleh. Dan sunnah bagi yang berkurban menyaksikan. Ketika hewan itu disembelih, dia menyaksikan. Jadi kalau dia nggak bisa motong, setidaknya dia menyaksikan ketika hewan yang disembelih. Wa waqtu tadhiyah ba'da tulu'i syamsi yauman nahri. Kapan waktunya? Waktunya setelah terbit matahari. Yauman nahri, pada hari raya Idul Adha. Wa madha qadru rak'ataini wa khutbataini khafifat. Setelah selesai sholat 2 rakaat dan khutbah yang ringan. Jadi waktunya setelah sholat Idul Adha. Ya. Jangan motong duluan belum sholat.
terakhir. Ya, tanggal 11, 12, 13. Ya, kalau tiba-tiba pas tanggal 13 ada yang datang. Ya, tolong nih sebelit kambing nih. Ya, loh kok baru ini ya. Kalau udah akhir-akhir murah, nanti jadi murah-murah nih dan potong nih. Ya, itu juga hukumnya boleh. Ya, terakhir tuh sampai 13 Dzulhijjah. Wa yajibu tasadduqu bi syai'in min lahmiha nai'an. Dan wajib dibagikan dalam keadaan mentah. Ya, wajib dibagikan dalam keadaan mentah. Ya, jangan dimasak dulu. Dimasak bikin sate baru bagi atau digulai dulu baru bagi. Nah, itu kalau akikah. Kalau akikah sunnahnya itu matang dibagi-bagi. Dan sunnahnya juga tulangnya jangan dihancurin, jangan dicincang. Ya, sunnahnya itu gede-gede tulangnya. Tujuannya apa? Tujuannya biar anak tersebut tumbuhnya kuat. Rata-rata gimana? Udah dihabisin ya. Rata-rata udah dihabisin potong kecil-kecil. Jadi apa contohnya itu kalau kita ambil haul habaib itu? Ya, kalau kita ambil haul habaib, nah kan gede-gede tuh. Nah, potongnya begitu tuh. Sunnahnya seperti itu. Sunnahnya. Ya, jadi dibagikan dalam keadaan mentah, bukan dalam keadaan matang. Ya. Dan ini udah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita akal-akalan. Wah, ini warga di Lubuk sekarang lagi pada kena penyakit nih, nggak boleh makan daging. Udah dah, duitnya kita bagi-bagiin. Jangan. Ya, jadi ada aturan Allah yang berupa daging. Udah daging yang dirubah-rubah. Ada aturan Allah yang harus dikeluarkan berupa makanan pokok, keluarin makanan pokok. Ada aturan Allah yang harus dikeluarkan berupa duit, keluarin duit. Jangan mau zakat mah yang dikeluarin sarung. Keluarin sarung, keluarin pokok itu dianggap udah zakat, mardut dianggap sedekah. Jadi kalau zakat mah keluar harta, duit yang keluar. Jadi jangan balik-balik. Yang harus makanan pokok, yang harus duit, yang harus daging. Jangan dirubah-rubah. Udah, jangan daging lagi dah. Ya, kasihan hak asasi perhewanan. Udah bagi-bagi duitnya aja, jangan. Ya. Kemudian wala yajuzu bai'u syai'in minha, enggak boleh menjual sedikit pun daripada hewan kurban. Enggak boleh dijual tuh. Tuh gimana kulitnya? Sama, kulitnya juga tidak boleh dijual. Kenapa? Karena itu sudah dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala dan nanti di akhirat dalam keadaan komplit tadi itu. Ya, akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana kan enggak semua bisa mengelola kulit. Nah, ini kita bisa ikut pendapat Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah boleh dijual, tapi hasilnya tetap dibagikan kepada fuqara wal masakin. Ya, ini kita bisa ikut madzhab Imam Abu Hanifah sebagai solusi. Kemudian wal afdal fi udhiyati tatawwu an yaktasira ala akli lukmin minha. Afdalnya yang kurban itu makan. Ya, yang kurban afdal makan, ambil dari jatah kurban dia meskipun hanya sesuap. Afdalnya satu suap. Ya, dikit lah, beberapa potong. Wal afdal qauma min al-kabid wa la yazidu ala thuluth. Ya, tasadduk bil baqi yaminahu. Ya, kalau dia boleh lebih dari itu, enggak boleh lebih dari sepertiga. Jadi yang kurban itu enggak boleh ngambil lebih daripada sepertiga, harus kurang dari sepertiga. Jadi ngambil boleh, justru sunnah. Untuk apa? Ngambil berkahnya. Kecuali nadar. Kalau nadar enggak boleh dia makan. Harus semua dibagiin. Tapi kalau kurban biasa sunnah muakkadah, maka sunnah dicipin untuk ngambil berkah. Ada ngambil berkah setengahnya ya, bawa ke rumah. Enggak boleh. Ya, tidak potong sendiri. Ya. Baik. Kemudian di sini kalau tadi kalau afdalnya cuma ambil beberapa potong. Kalau mau ngambil lebih lagi, jangan ambil lebih daripada
sepertiga. Ya. Kemudian ada lagi aklu thuluth. Dia ngambil sepertiga, wa tasadduq bi thuluth. Sedekah dengan sepertiganya, wa ihda'u thuluth. Dia ngasih hadiah sepertiganya lagi. Jadi kita bagikan kepada fuqara wal masakin. Kalau hadiah, ini kalau hadiah sama tetangga kaya boleh. Tetangga yang kaya kasih hadiah boleh. Kita kurban nih. Kita kurban. Ya, dibagikan kepada fuqara wal masakin. Nah, ini ada beberapa kita hadiahkan kepada tetangga kita yang kaya, itu hukumnya boleh. Tapi kalau udah di masjid, di musola, ya tentunya kita utamakan yang fuqara wal masakin seperti itu. Itu kalau jatah kita udah dapat, ya kita hadiahkan kepada yang kaya, itu hukumnya boleh. Ya, ada pun orang yang kaya tiba-tiba kucur-kucur datang ke musola atau datang ke masjid minta, jangan minta, ini kurban. Minta lagi kurban ini. Kalau kurban kita bakal dapat. Ini kadang udah kaya, ya tanpa malu minta, nggak usah iri sama tetangga yang nggak punya. Ya kan jarang-jarang dia makan daging. Kita mampu tinggal ke pasar, tinggal beli. Dan seharusnya ya kurban, karena kurban itu sunnah muakkadah tiap tahunnya. Bahkan sunnatul ain bagi yang mampu. Jadi ada sunnah ain, kan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, ini sunnatul ain, sunnah bagi tiap orang yang mampu. Ya, sunnah perorangan. Ya, yang orang bagi yang mampu tiap tahunnya. Jadi jangan sampai ada yang berpikiran kita nggak kurbanan juga. 2 tahun yang lalu udah kurban. Ya, itu tiap tahun kurban. Anak ahlul bait in ta'addadu kanat sunnatun kifayah wa illa fa sunnatun ain. Ya, itu tiap rumah banyak orang. Satu rumah banyak orang. Itu sunnah kifayah. Kalau ada salah satu keluarga udah ngeluarin, maka gugur kesunahan bagi yang lain. Tapi kalau mampu semua, maka sunnah bagi tiap orang untuk mengeluarkan. Ya, ini idealnya tiap rumah hendaknya berkurban. Jadi harus ada nih tiap rumah yang berkurban kalau mampu. Kira-kira jelas seperti ini. Wa yakrahu an yuzila syai'an min syahrihi, makruh menghilangkan sedikit. Wa yakrahu li murid tabi'iyah an-nafsi. Makruh bagi orang yang mau kurban. Ini perlu dicatat nih. Bagi orang yang mau kurban makruh an yuzila syai'an min syahrihi, memotong sedikit rambutnya, potong rambut, potong kumis, potong jenggot, atau potong rambut yang mana saja. Ya, awwalu fi asli bil iddah hatta yudhiya. Jadi makruh yang menghilangkan rambutnya atau kukunya, ya, pada 10 Dzulhijjah hingga hewan tersebut disembelih. Ya. Jadi kenapa kok kita motong rambutnya nunggu hewan kurban kita udah disembelih? Ya, motong kukunya nunggu hewan kurban udah disembelih. Kenapa? Biar semua sempurna mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang nggak bisa beli kambing, ya benar-benar nggak bisa ya, mau patungan sapi juga nggak mampu, ya bisa ikut pendapat Ibnu Abbas. Anahu yang fil udhiyah irafatud dam walaupun dujajah, cukup termasuk berkurban, ya, dengan menumpahkan darah meskipun dengan seekor ayam. Jadi boleh potong ayam, ya, tapi nggak perlu ayam taruh di masjid. Tolong potong ini, Anda ikut pendapat Ibnu Abbas. Gak usah, potong sendiri aja, potong sendiri, dan masak daging dan nanti sama yang potong hewan kurban. Cakep gak begitu? Cakep ya? Ya. Jadi itu bagi-bagi tugas tuh. Ya, jadi yang nggak bisa kurban, ya udah beli ayam bagi-bagi tetangga, terutama guru. Dan jangan sampai guru nggak diantarin. Nah, berkata Imam Abdul Wahab Asy'arani, kurban itu bisa melindungi seseorang dari musibah selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun dengan dia berkurban, maka ya dia dijauhkan daripada musibah. Ya. Nah, kurban, tahajud, duha itu wajib bagi Nabi besar Muhammad
Muhammad SAW. Jadi kurban bagi Nabi wajib. Ya tahunya tuh wajib bagi Nabi. Ya, tahajud bagi Nabi wajib. Duha bagi Nabi wajib, tapi bagi umatnya ini hukumnya sunnah. Ya, jadi perlu catat, kambing hanya untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Adapun kalau pahala, ya kalau pahala mah semua bisa dibagikan. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW setelah berkurban 100 ekor unta, Nabi besar Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hada minni, ya Allah, hada minni wa min ahli baiti wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah ini dariku, kemudian dari keluargaku dan dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jadi umat Nabi yang tidak mampu berkurban itu pahalanya udah diikut sertakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau fadilah kurban tidak dapat. Ya, tetap 7 ekor kambing, 7 ekor sapi, 1 ekor sapi untuk 7 orang, 1 ekor kambing untuk 1 orang. Ya, akan tapi kalau pahalanya itu bisa kebagian. Tadi kan sunnah kifayah. Kalau satu rumah kan banyak nih orangnya nih, 1 udah kurban, nah yang lain juga kebagian pahala, tapi tetap fadilah tetap 1 orang. Ya, jangan sampai salah paham. Baik, semoga kita semua diluaskan harta kita, ini masih tersisa waktu 10 hari. Ya, Allah Maha mampu memberikan segalanya kepada kita semua. Semoga Allah luaskan rezeki kita sehingga kita semua bisa untuk berkorban. Walaupun itu sudah ada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Amin. Wa sallallahu alaihi